Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, Bapak, para ekonom yang sudah bergabung dalam diskusi publik kita ini, dan juga kepada para pemirsa kami yang menonton secara langsung atau nanti melihat di kanal YouTube. Ini untuk yang bersifat publik adalah pertemuan kami yang ketiga. Mudah-mudahan nanti tiap bulan atau tiap ada topik penting kami bisa melakukan diskusi yang didengar oleh publik ya. Kita tanggal 20 Mei lalu itu mendengarkan pidato Presiden di sidang umum DPR, mengantarkan sebuah dokumen yang namanya KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2027. Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Nah, kalau dalam bahasa populernya itu pra-APBN ya, itu adalah rangkaian dari penyusunan APBN setiap tahun, dan untuk kali ini berarti untuk APBN yang 2027. Sebelum Mei, dari Januari sampai KEM PPKF itu ada sudah beberapa tahap arahan kebijakan Presiden, kemudian diskusi antara Bappenas, Kementerian Keuangan, BI, dan seterusnya. DPR juga sudah dilibatkan, tapi masih sedikit ya dalam proses itu. Lalu jadilah sebuah dokumen yang namanya KEM PPKF. Sesuai namanya, isinya adalah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang rencananya akan diambil di tahun depan. Nah, dari ini nanti dibahas di DPR untuk menjadi RAPBN. Diulangi lagi, disampaikan lagi rancangan APBN. Nah, lalu nanti dibahas oleh DPR, ditetapkan sebagai APBN 2 atau 3 bulan kemudian, dilaksanakan tahun depan. Jadi ini memang sebuah dokumen yang sangat krusial ya. Nah, apa yang unik dari tahun ini? Biasanya KEM PPKF itu disampaikan tanggal 12 Mei, kecuali hari libur, dan oleh Menteri Keuangan. Kali ini oleh Presiden sendiri. Kalau nanti RAPBN, 2 Presiden melakukan, setelah itu sorenya Menteri Keuangan. Kali ini Presiden. Sepertinya Pak Purbaya belum pernah ini, Prof. Didin, untuk ke KEM PPKF, karena KEM PPKF terakhir Ibu Sri Mulyani 12 Mei tahun lalu. Jadi Pak Purbaya ini belum sempat nih mengantarkan KEM PPKF, langsung diambil alih oleh Presiden. Beberapanya ya tidak terkait dengan APBN langsung ya, malah yang banyak. Ini menarik menurut saya, berita tentang isi PPKF-nya nggak meluas ya, yang meluas adalah bagian-bagian dari pidato presidennya. Jadi misalnya kalau yang namanya PPKF itu kan kira-kira pendapatan berapa, belanja berapa, meskipun dalam bentuk persentase atas PDB ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu malah nggak banyak dibicarakan di publik. Yang banyak adalah soal ekspor satu arah, satu pintu, satu arah. Lalu ada upaya-upaya untuk mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini kan mengulangi pidato Presiden ya pada saat 17 Agustus dan seterusnya. Tapi itu hak beliau sebagai Presiden. Tapi izin para pemirsa saya, haknya para ekonom juga untuk memberikan pandangan atas substansi pidato tersebut. Karena memang isinya ya tadi meluas ke arah kebijakan ekonomi. Jadi ini bagus juga menurut saya kalau dia hanya PPKF. Mohon maaf, ini kan para ekonom ini kan ada spesialisasinya. Agak sulit berkomentar ketika nggak begitu hafal dengan angka-angka fiskal. Tapi karena kali ini semua hal dibahas, maka saya mengundang ini para guru besar kita, para ini untuk ya yang substantif dari Presiden disampaikan itu, responnya bagaimana. Sebelum saya ingin memberikan pendapat, saya ingin memberikan dulu ya satu apresiasi kepada Pak Prabowo karena memanfaatkan momentum 20 Mei di acara paripurna DPR dengan hadir langsung, dan saya kira ini adalah satu hal yang bersejarah dan satu hal yang positif dalam memberikan signal kepada pasar bahwa Presiden sangat terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan kalau kita ingat ya, ada rally panjang di pertengahan Mei itu sampai 20 Mei setidaknya, sampai Pak Prabowo memberikan pidato, yaitu nilai tukar melakukan rally pelemahan yang cukup signifikan,
juga terhadap pasar saham IHSG kita. Jadi pidato itu diharapkan pada tanggal 20 Mei yang lalu adalah memberikan ketenangan kepada pasar dan ada atas respon ya, bagaimana Pak Prabowo menginginkan pasar mengalami balancing ya terhadap rally nilai tukar. Meskipun itu tidak sesuai dengan harapan, artinya setelah pidato kan kita harapkan nilai tukar mereda ya, kemudian IHSG juga katakanlah penurunannya dapat dicegah, tapi ternyata kalau kita melihat data 21 Mei atau satu hari setelah Pak Prabowo menyampaikan pendapat ya, kita masih menyaksikan pelemahan IHSG terjadi dan rupiah sempat tertahan, tetapi tertahannya bukan karena membaik dari sisi pidato, tetapi karena Bank Indonesia pada waktu yang relatif berdekatan dengan pidato Pak Presiden itu menaikkan suku bunga BI rate, menaikkan 50 basis poin. Dan 50 basis poin itu cukup yang nilai cukup besar ya, dari sebelumnya 4,75 menjadi 5,25%. Dan kalau kita lihat angka 5,25% itu setara dengan suku bunga kebijakannya dari Bank Sentral India. Artinya Indonesia ingin mengatakan bahwa daya saing investasi antara Indonesia dengan India sekarang di level yang sama, dan inilah yang menyebabkan rupiah sempat mengalami penundaan rally ke arah yang lebih lemah ya, meskipun belum bisa kita katakan menguat ya ke level sebelum rally itu terjadi, yaitu sekitar 17.200 lah. Posisi saat ini masih di posisi 17.400, 17.500 gitu ya, yang relatif ada penguatan dibandingkan minggu lalu, tetapi penguatannya belum sesuai dengan harapan. Kan kalau asumsi APBN 2026 kan di level 16.500 ya. Saya kira ini masih belum sesuai harapan karena masih di atas itu nilainya. Nah, itu saya kira kita mengapresiasi, tetapi yang paling menarik menurut saya dalam catatan saya adalah pidato mengenai kolonialisme dan kebocoran dari kekayaan Indonesia. Kan di situ Pak Prabowo menyampaikan bahwa kekayaan alam kita dikeruk, ya, ekspor kita terjadi, tetapi dalam catatan data yang dikutip oleh Pak Prabowo ada under invoicing gitu ya. Artinya kekayaan yang kita berikan, kekayaan alam yang kita berikan itu tidak sebanding dengan kekayaan yang harusnya kita terima oleh bangsa Indonesia. Sehingga kolonialisme yang dimaksud oleh Pak Prabowo, bagaimana mungkin kita jual keluar, tetapi yang menikmati adalah bukan domestik melainkan luar negeri. Dan Pak Prabowo ingin menghentikan itu agar tidak lagi menghisap ya ke sumber kekayaan alam kita dan kemudian menguntungkan pihak lain, terutama pihak asing. Dan Pak Prabowo ingin melakukan pembalikan arah, bagaimana kekayaan alam yang diekspor itu kemudian memberikan kekayaan dan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo juga mengutip pasal 33 ya, yang menjadi dasar ekonomi Pancasila atau ekonomi pembangunan, ekonomi jalan tengah ya kalau dalam bahasanya Pak Prabowo. Tapi disitulah saya ingin berangkat untuk memberikan komentar terhadap pendapat selalu ya menyalahkan kolonialisme asing. Padahal sebenarnya yang terjadi menurut saya ini tidak hanya pelaku asing saja atas kebocoran kekayaan alam kita, melainkan juga karena adanya tata kelola yang tidak transparan dan tertutup. Retorika, realita, dan ruang fiskal diagnostik RAPBN 2027 menguji narasi anti kolonialisme Presiden Prabowo melawan kapasitas eksekusi dan tata kelola birokrasi. Ya, ini saya Ahmad Nur Hidayat ya sebagai ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta sepenuhnya bertanggung jawab atas opini ini, dan saya kira ini adalah satu pendapat ya yang tentu saja teman-teman boleh setuju ya, boleh juga tidak. Dan saya harapkan ketika teman-teman tidak setuju ya bisa memberikan komentar dan juga counter opini yang saya lakukan. Di sebelah kiri ini adalah yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo melihat banyaknya fenomena ekstraksi asing. Dan ini yang mengharu biru dalam pidato Pak Prabowo 20 Mei kemarin, bahwa perlawanan ya terhadap kolonialisme itu
masih perlu dilakukan, ya begitu. Sebenarnya kalau dalam konteks kondisi saat ini, ya Indonesia kalau menurut saya berada di dalam satu medan perang ganda. Artinya kita bukan saja berhadapan dengan pihak eksternal ya yang ingin mendapatkan profit ya sebesar-besarnya dengan mengambil kekayaan Indonesia, tapi sebenarnya kita harus fair juga bahwa medan yang kedua ya selain eksternal adalah medan domestik juga. Tidak transparan, penyalahgunaan data ekspor itu sebenarnya bukan hanya diprakarsai oleh pihak eksternal saja, tetapi sebenarnya juga pihak internal kita juga. Kalau dalam narasinya Bapak Prabowo mengatakan bahwa ini adalah asing yang mengambil kekayaan kita. Satu-satunya pelaku atau kambing hitam adalah asing. Tapi menurut saya itu masih half truth ya, setengah benar. Setengah yang tidak benarnya adalah juga disebabkan karena negara atau pelaku birokrasi kita juga belum cukup bersih untuk menjaga kekayaan tersebut. Jadi ini dua sebetulnya, eksternal dan domestik. Namun narasinya ya terlihat gagah hanya menyalahkan satu pihak, dalam ini adalah eksternal. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kedaulatan kita itu juga tersandra oleh ya apa yang disebut dengan keterbatasan fiskal kita, keterbatasan tata kelola, inefisiensi birokrasi kita, dan juga harus kita akui adanya jaringan oligarki lokal yang membajak institusi pemerintahan atau kelembagaan KL kita. Ini yang sebenarnya kalau boleh kami berpendapat, ini yang sebetulnya yang agak luput ya yang disampaikan oleh pemimpin kita, bahwa ada juga faktor-faktor domestik yang sedang berhadapan dengan kita, dan ini kita harus menganggapnya juga secara serius, sebagaimana kita menganggap pihak eksternal juga secara serius. Jadi kalau kita lihat narasinya Pak Prabowo itu kan kebocoran nasional itu hanya satu-satunya adalah faktor asing gitu ya, menyebutkan misalkan 15.000 triliun kekayaan alam kita yang bocor, dan itu disebabkan karena under invoicing, kan begitu pidatonya. Ada transfer pricing, ada pelarian devisa. Kita akan hentikan itu dengan membentuk BUMN baru di mana ekspor itu menjadi satu pintu sekarang. Ya saya kira ini kalau kita mau lihat ya di sebelah kiri ini adalah sumber daya alam kita. Memang betul ada kebocoran eksternal yang dikatakan under invoicing ya. Saya kira datanya dan itu diambil dari PBB, meskipun itu data bisa juga kita cross check kebenarannya, karena PBB kan pasti sumbernya dari domestik, kita tahu dari mana data PBB kalau ada satu lembaga yang menghitungnya ya, lembaga nasional maksud saya menghitung. Ini perlu kita dicek juga. Tetapi kalau kita mau lihat ada kebocoran internal juga yang terjadi. Apa? Tambang atau kebun yang ilegal ya. Ada juga oknum aparat yang bermain. Izin yang sengaja bermasalah ya, double izin ya, peruntukannya diselewengkan, juga termasuk lemahnya pengaturan atau pengawasan ekspor kita. Jadi inilah sebetulnya fasilitator domestik inilah yang membuka pintu gerbang kebocoran nasional kita bagi ekstraktor yang berasal dari eksternal. Dua kebocoran ini, kebocoran eksternal dan kebocoran internal inilah yang menghilangkan kekayaan kita. Menutup kebocorannya itu tidak otomatis menjadi penerimaan negara tanpa data ekspor yang presisi, integritas data ya, digital ya, bea cukai yang bersih dan audit lintas lembaga. Tanpa ini narasi kebocoran itu hanya sekedar harapan ya, tidak bisa kita implementasikan. Kalau kolonialisme lama ya, aktor pengendalinya adalah memang eksternal, baik itu kekuatan asing ataupun korporasi transnasional. Kolonialisme itu juga bisa berupa elit domestik, oligarki lokal, dan juga jaringan rente birokrasi yang berkelindatan dengan para pemimpin ya, baik itu pemimpin departemen ataupun pemimpin partai politik gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi terang bahwa pelakunya bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Jadi nggak semata-mata satu pelaku ya, eksternal atau luar negeri atau asing saja. Gaya yang lama itu, kolonialisme lama itu adalah penguasaan teritori dan monopoli perdagangan secara paksa. Tapi dalam konteks kolonialisme baru, yaitu juga domestik, juga modus operandinya adalah penguasaan izin, konsesi tambang, proyek APBN, ya akses instrumen negara yang dikuasai oleh 1-2 kelompok saja, itu juga termasuk
kolonialisme baru. Dan yang jelas kalau kolonialisme lama dampaknya pada rakyat adalah terjadi kemiskinan absolut di daerah produksi, tetapi gaya kolonialisme baru yang disebabkan oleh domestik juga sama, menimbulkan ketimpangan struktural, petani nggak bisa sejahtera, nelayan, buruh, dan masyarakat di sekitar tambang tetap miskin. Yang kaya adalah pemilik-pemilik perusahaan tambang itu. Nah, dengan begini kita jadi clear bahwa sebenarnya yang kita hadapi bukan kolonialisme lama saja, tetapi kolonialisme baru, dan itu jauh lebih kompleks sekali saat ini. Ya, oligarki ini juga punya tangan ormas, punya tangan di media, punya tangan di partai politik. Dia mengendalikan berbagai kekuatan ya dalam rangka konsolidasi atau akumulasi dari kekayaannya dia. Dan ini yang harus kita akui ya. Jadi menurut saya yang harusnya kita perhatikan adalah bagaimana nasionalisme tata kelola bukan jaminan keadilan sosial ya, tetapi kekayaan yang terlepas dari tangan asing tidak berarti dinikmati oleh rakyat jika jatuh ke tangan oligarki ya, dan bahkan faktor domestiknya inilah yang sudah saling berkelindatan membentuk kekuatan yang hidden ya, kekuatan yang seolah-olah tidak ada tapi kita semua merasakannya begitu. Izinkan saya berpendapat bahwa neraca fiskal 2027 kita itu kelihatan timpang antara beban program raksasa dengan kapasitas penerima negaranya. Ya, kalau kita lihat di 2027 tidak ada rencana penghentian sama sekali program-program raksasa seperti MBG, swasembada pangan, dana antara, hilirisasi, perumahan subsidi, koperasi desa, dan juga perlindungan sosial. Sementara kalau kita lihat kapasitas penerimaan kita kecil sekali, tidak sebanding dengan beban programnya. Ya, rata-rata kita hanya 11,82 sampai 12,4% PDB. Ya, setidaknya itu yang disebutkan dalam neraca fiskal 2027. Ditargetkan katanya dengan komposisi seperti ini kita bisa mencapai pertumbuhan 5,8 sampai 6,5%, belanja 13,62 sampai 14,8%, dan defisitnya 1,8 sampai 2,4% dari PDB. Menurut saya seolah-olah anggaran 2027 ini negara sedang bergerak ya ke arah developmental state raksasa. Namun basis penerimaannya terlalu sempit untuk menopang seluruh ambisi secara bersamaan. Sangat timpang sekali. Besar mana, kapasitas negaranya mana. Dan inilah yang kemudian menambah kekhawatiran ya akan keberlanjutan fiskal kita. Memang ada pertumbuhan ekonomi yang di luar ekspektasi dari banyak ekonom. Kuartal pertama kita 5,61% year on year. Tapi kalau kita lihat daya topangnya, komposisi laju pertumbuhannya ini didriven oleh konsumsi pemerintah 21,81%. Pertumbuhan Q1 ini lebih didominasi oleh dorongan fiskal, bukan produktivitas atau industrialisasi atau ekspor yang bernilai tambah. Ini yang harus clear dulu ya. Jadi yang disebut dengan pertumbuhan tinggi berkualitas kuat itu menjadi ilusi kalau kita melihat komposisinya seperti ini. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pendapatan dan belanja kita melihat adanya tekanan ya dalam APBN kita, di mana pendapatan di Maret 2026 itu 574,9 triliun, pendapatan belanjanya 815 triliun. Artinya kita mengalami satu defisit sejumlahnya 240,1 triliun. Kalau kita bagi ini udah mencapai 0,93% dari PDB, padahal maksimalnya itu ada 3%. Bayangkan, ini hampir 1%, padahal baru 3 bulan pertama. Ya, saya kira belanja negara yang demikian cepat ini ternyata belum ditopang karena pendapatan domestik ya, sehingga program raksasa 2027 menurut saya akan saling kanibal nih dalam memperebutkan ruang anggaran yang terbatas. Katakanlah MBG maksud baiknya adalah meningkatkan gizi ya, juga menggerakkan ekonomi lokal, tetapi ada resiko kebocoran di mana ini sekedar menjadi proyek konsumsi raksasa, monopoli pengadaan vendor yang besar dan kualitas yang tidak diawasi. Badan Pengelola Investasi Dana Antara juga misalkan ini kan niatnya adalah menjadi sovereign wealth fund, pendobrak dana masa depan ya. Tapi ada resikonya dia menjadi APBN bayangan yang rawan intervensi untuk membiayai proyek-proyek titipan dari elit-elit tertentu. Hilirisasi SDA juga tujuannya adalah menambah nilai industri, nilai tambah industri domestik kita. Tapi kalau kita tidak mengimplementasikan dengan hati-hati, ini bisa menjadi investasi padat
modal yang minim seratan tenaga kerja lokalnya dan juga merusak ekologi lingkungan. Koperasi desa nelayan, niat baiknya adalah membangun kemandirian, rantai pasok akar rumput ya. Tapi ini juga hanya bisa sekedar menjadi apa yang namanya ya kesannya hanyalah etalase yang tidak ada ya papan nama massal yang hanya sekedar mengejar ya quantity unit saja, tidak membangun kemandirian masyarakat di sekitar. Berkaitan dengan ekspor satu pintu. Jadi niat baik ekspor satu pintu oleh BUMN ini sebagaimana di sebelah kiri saya bahwa niatnya adalah ingin membangun komoditas strategis ini bisa langsung sehingga kita memiliki kedaulatan pasar, negara bisa mengontrol baik itu volume, harga, devisanya melalui BUMN dan niatnya adalah untuk memutuskan kolonialisme pasar. Tetapi ya saya harus tegaskan di sini ada risiko loh dengan membentuk BUMN satu pintu. Apa itu? Komoditas ini masuk ternyata meja izinnya jadi lebih panjang, stempel minta komisi ataupun apalagi ada penitipan harga. Padahal ini adalah sudah bisnis to bisnis, tapi kalau tidak ada penitipan harga, tidak disetujui, misalkan ya nggak bisa keluar ekspornya. Akhirnya kedua belah pihak ya harus mengikuti, misalkan begitu. Itu mungkin saja terjadi. Lobby BUMN itu tidak transparan dan ada monopoli birokrasi. Ujung-ujungnya tadi kedaulatan pasar apakah terbentuk? Ya, saya kira ini harus kita garis bawahi bahwa bisa saja niat ini ya memang ingin mengendalikan kekayaan kita supaya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, tetapi kalau kita tidak hati-hati, tidak mendesain program ini dengan baik, maka kebocoran karena ulah administrasi ataupun birokrasi terjadi juga. Makanya tadi kolonialisme barunya itu yang menjadi problem dari ekspor satu pintu ini. Kemungkinan gagalnya akan tinggi manakala kita tidak mau ya berpikir bagaimana melakukan implementasi dan tata kelolanya. Retorika historis anti-kolonialisme itu harus juga dibangun dengan rencana fiskal yang berkelanjutan, prudensial fiskal begitu, ditambah juga dengan birokrasi transparan transparent. Itu dijumlahkan baru kita menghasilkan kedaulatan ekonomi sejati. Jika hilang ruang fiskal yang berkelanjutannya, maka ini akan menjadi beban hutang dan kanibalisme APBN. Jadi program-program yang raksasa ini, yang populis ini akan saling memakan. Sedangkan birokrasi juga hilang, apabila hilang, ya nasionalisme aset itu hanya memperkaya oligarki domestik. Ya. Jadi yang mengambilnya adalah sekarang oligarki domestik. Melawan kolonialisme lama itu adalah bukan sekedar membangun negara yang lebih kuat, lebih besar, tapi juga membangun negara yang lebih bersih, lebih kompeten dan lebih berpihak kepada masyarakat. Sehingga apa yang ditakutkan musuh kita itu hanya seolah-olah dari eksternal, tapi sesungguhnya adalah kendala kita juga ada yang berasal dari domestik. Ya, bukankah under invoicing itu pelakunya dua, pihak asingnya juga ataupun pihak domestiknya juga, dua-duanya. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bang Awalil dan para senior ekonom lainnya yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pendapat ini. Silakan Mas Huda. Ya, makasih Mas Awalil. Saya nggak akan panjang lebar karena tadi sudah banyak sekali dijelaskan. Tapi yang pasti gini, Mas Awalil, bahwa kalau kita lihat sebenarnya ini adalah inkompetensi dari pemerintah sebenarnya. Bahwa di sini ya pemerintah sekarang itu tidak kompeten dalam menjalankan pemerintahan. Tadi sampaikan terkait dengan sisi fiskal, sisi moneter, bagaimana dari sisi Danantara membuat badan yang dalam jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah itu buruk. Itu adalah badan yang bisa mensapu semuanya untuk urusan ekspor dari komoditas. Dan itu sangat buruk sekali. Yang kita rasa sebenarnya sebagai inkompetensi dan yang kita lihat adalah adanya militerisasi. Bahwa ekonomi kita itu cenderung kepada militer. Bayangkan militer itu mau dibuat 500-an batalion untuk ngurusin pertanian, pendidikan, dan sebagainya. Ini adalah kalau saya bilang awal dari kegagalan ataupun awal dari tadi sampaikan Mas Awalil bahwa ini bisa memicu revolusi. Revolusi dari apa? Revolusi ini adalah dari pemikiran-pemikiran yang memang sudah gerah terhadap pemerintah sekarang. Kalau kita lihat sebenarnya data-data tadi sudah sampaikan ya, dari sisi pembentukan badan saja, itu sudah
memberikan efek yang buruk bagi siapa? Bagi dunia usaha dan sebagainya. Kita tahu kita punya pengalaman buruk dengan BPPC, dan itu mau diulangin lagi. Dan saya rasa saya mengutip pernyataannya almarhum Pak Faisal ya, bahwa di situ ada setan poli, di mana dari hulu sampai hilir itu akan dikerjakan oleh satu badan, dan itu badannya powerful di bawah Danantara. Makanya ini yang saya sampaikan itu adalah sebuah, ya tadi, bukan hanya salah desainnya, tapi salah dari pemikiran. Makanya ini yang kita sampaikan di teman-teman di gerakan, itu adalah pemikiran dan juga dari sisi desain dan sebagainya, itu salah dari awal. Kemudian kalau kita lihat Mas Awalil, masalah selanjutnya adalah dari sisi fiskal dan keengganan pemerintah untuk mendengarkan. Kita tahu panjang lebar tadi kita bicara ini dan sebagainya, tapi pemerintah tidak mendengarkan karena di sisi tata kelola di pemerintahan sendiri itu buruk. Semuanya itu lewat Pak Seska, Pak Teddy. Dan ini sebuah yang menurut saya tata kelola yang tidak mencerminkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri harus lapor ke Pak Teddy dulu, kemudian Pak Teddy nanti melaporkan ke Pak Prabowo dan sebagainya. Itulah yang memang membuat apa yang didengar oleh Pak Presiden itu akhirnya terputus di situ. Ini yang saya rasa juga harus digarisbawahi, bahwa di sini tata kelola pemerintahan buruk, pengambilan kebijakan itu juga pasti buruk. Makanya kita dengar berbagai kebijakan itu cuma omong kosong. Kita kemarin mendengar 2 jam Pak Prabowo pidato, sama seperti tadi Pak Didin sampaikan, isinya mengulang-ulang saja, dan itu sama seperti Pak Prabowo ketika kampanye, tidak memberikan sesuatu yang memang menjadi solusi dan sebagainya. Kita tahu camp PPKF itu hanya 15 menit dari 2 jam. Sisanya Pak Prabowo pidato yang isinya hanya retorik, hanya UUD 45, kita tidak boleh kecolongan dan sebagainya. Tapi solusi yang ditawarkan itu solusi yang palsu. Makanya kalau boleh kita bilang, pidato Pak Prabowo kemarin di DPR itu hanya retorik, nasional palsu, dan juga yang ditawarkan solusinya juga solusi yang buruk dan mencerminkan militarisme di tubuh pemerintahan kita. Ya, tidak bisa memungkiri bahwa Pak Prabowo juga dari militer, yang pada akhirnya sistem ekonomi kita sistem ekonomi komando. Itu aja mungkin dari masalah, saya nggak banyak bicara. Terima kasih, Itu aja. Mas Ya. Dalalul Huda. Intinya kita harus siap-siap revolusi, Mas Abel. Terima kasih Mas Huda. Sesuai harapan kita ya, seperti kita baca tentang serius di berbagai media. Nah, berikutnya Mas Andre. Silakan Mas Andre. Oke, jadi ini kan ramai di sosial media ya. Kalau setiap Prabowo berbicara rupiah IHSG kok anjlok gitu ya. Jadi kalau kemarin yang bicaranya tentang orang desa tidak pakai dolar, sekarang tax space ini kan di TV itu disandingkan dengan pergerakan IHSG. Dan setiap Prabowo bicara, IHSG kok semakin melemah gitu setiap kalimat dia ucapkan gitu ya. Ya, kalau saya bilang, ya inilah akibatnya kalau badut masuk istana. Kan ada istilahnya, kalau badut masuk istana, dia tidak menjadi raja. Istana yang menjadi sirkus. Camp PPKF itu secara substantif kan memang berbeda dari pidato 15 Agustus RAPBN yang memang lebih populis ya. Kalau camp PPKF ini kan biasanya 10-15 menit oleh Menteri Keuangan ini pada dasarnya memang lebih teknokratis. Karena pasal pidato camp PPKF ini ya memang berbeda dengan pidato RPBN 17 Agustus. Kalau itu ya memang secara teatrikal untuk ditujukan ke rakyat ya, kalau yang di Agustus kemarin. Sedangkan kalau camp PPKF ini pasarnya berbeda. Masyarakat umum biasanya bahkan tidak tahu ada yang namanya camp PPKF. Di Indonesia ini, terutama saat kondisi saat ini sebenarnya ada 2 dunia. Yaitu pertama dunia orang yang kekurangan rupiah, ya ini ya kelas pekerja. Kelas pekerja ini yang sebenarnya masih membuat rupiah itu berharga. Karena ratusan juta kelas pekerja ini masih rebutan rupiah. Dan akhirnya rupiah masih berharga. Dan yang kedua adalah orang-orang yang kebanyakan rupiah. Ya ini kelas pemodal. Kelas pemodal inilah yang paling mudah menggerakkan nilai tukar rupiah maupun nilai aset ya di Sekuritas Indonesia. Ya karena mereka terlalu banyak aset rupiahnya. Nah bagi kelas pemodal yang memegang surat utang negara ratusan triliun ini, concern utama mereka ini kan bukan angka pertumbuhan ekonomi,
atau narasi populis ala-ala pidato Pak Prabowo. Narasi-narasi itu bukan fundamental keamanan aset mereka. Bagi pemegang SBN ratusan triliun, concern mereka kan apakah nanti 10 atau 20 tahun ke depan, pemerintah Indonesia ini masih aman untuk membayarkan utang mereka yang terkunci di Indonesia. Dan apakah return rupiah dari aset-aset di Indonesia ini masih berharga di 10-20 tahun ke depan. Kalau sentimennya masih melemah, ya mereka ingin cepat-cepat mengkonversi aset rupiah mereka ke valuta asing dong. Karena mereka sama sekali tidak fokus dengan rupiah saat ini. Berbeda dengan kelas pekerja yang masih membutuhkan rupiah untuk transaksi. Mereka tidak perlu rupiah untuk keperluan mereka sebanyak ini. Gitu. Nah, jadi bagi kelas pemodal pembangunan SBN, yang dirasa fundamental ekonomi Indonesia itu bukan pertumbuhan ekonomi, atau seberapa populisnya narasi Prabowo, fundamental mereka itu kan di angka defisit. Apakah pengelolaan fiskal semakin sustainable atau tidak? Apakah pertumbuhan penerimaan negara itu sesuai dengan angka pertumbuhan ekonomi? Apakah pemerintah kita semakin boros ketika penerimaannya semakin tercekik? Karena keberlanjutan fiskal inilah yang menentukan apakah Indonesia ini masih bisa membayar utang 10-20 tahun ke depan. Dan apakah aset-aset rupiah mereka ini masih berharga relatif terhadap mata uang lain dengan tren pemerintahnya sekarang. Jadi ketika Presiden mengambil alih pidato KMPPKF yang biasanya bersifat teknokratis itu, yang biasanya dibaca oleh analis institusional dan dibaca oleh kelas pemodal, ya ini sama sekali tidak meyakinkan mereka untuk mempertahankan aset mereka yang terlalu banyak ini di rupiah. KMPPKF ini kan biasanya laporannya realistis. Kalau kondisi fiskal semakin berat, maka di KMPPKF itu tantangan-tantangan itu harus diadres dan dijawab. Tapi kalau ini akhirnya kembali dijadikan sebagai panggung Prabowo, omon-omon politis yang ya atau program baru yang substansinya semakin meragukan keberlanjutan ekonomi, ya ini sama saja mengadakan sirkus untuk mempertontonkan badut. Dan ini sebenarnya yang subtle disadari oleh parlemen sendiri ya. Yang kabarnya itu mikrofonnya bocor kemarin kan. Yang kayaknya mereka mungkin sebenarnya meragukan pidato presiden, lalu bocor komentar ya. Yang penting jangan teriak hidup Jokowi. Itu yang kemarin bocor. Jadi mau diakui atau tidak diakui, Presiden pada rapat paripurna kemarin, ini semacam sebagai sirkus yang mempertontonkan badut. Itu saja, terima kasih.